Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di pertemuan kedua terkait dengan pemrograman berbasis web. Sebelumnya saya juga sudah memberikan pengantar terkait dengan web di pertemuan sebelumnya, tapi mungkin masih sangat dasar sekali. Untuk agenda kali ini yang sudah saya informasikan juga dengan Korti, mungkin ada teman-teman yang akan share dengan materinya. Gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya akan hari ini saya gabungkan kelasnya dari kelas A, B, dan C karena memang ada keterbatasan waktu dan juga banyak sekali tanggung jawab yang harus saya kerjakan sehingga mohon maaf sekali kelasnya saya gabungkan dan juga jadinya online. Ya, mudah-mudahan minggu depan nggak online lagi karena ya deadline-nya itu harusnya di tanggal 17 nih kegiatan kita dosennya. Jadi kita bisa untuk lakukan pertemuan secara normal lagi di pertemuan selanjutnya. Nah seperti itu. Nah kemudian supaya nggak lama-lama juga kita akan saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman ada yang bisa share untuk untuk yang materi satu dulu. Boleh dari kelas A, kelas B ataupun kelas C ataupun semuanya mau presentasi boleh. Presentasi yang saya juga sudah informasikan bahwa nggak harus pakai PPT, bisa gunakan media apa saja, yang penting kita bisa diberikan materi dengan cukup baik ya. Boleh teman-teman itu nanti share gininya, PPT-nya, teman-teman juga boleh share mungkin PPT, video, PDF, terserah teman-teman ya, boleh. Saya akan gimana ya caranya ya? Ini yang gabung 3 ABC ya. Mekanisme untuk ininya, untuk presentasinya saya akan serahkan ke Korti masing-masing. Mungkin Kortinya akan memilih atau menunjuk atau seperti apa. Terus untuk diskusinya silahkan karena ini recording, jadi saya bisa untuk mengambil nilai keaktifan dari kondisi tersebut tuh ya. Saya udah record dan nanti teman-teman bisa berinteraksi di sana. Ya, seperti biasa mungkin saya akan berikan kesempatan dulu pada Korti kelas 3A. Silakan bisa menunjuk temannya atau gimana, atau pas dulu boleh. Saya tunjuk Korti 3B Oke, boleh. Silakan teman. oke, terima kasih ya Pak Surya. Silakan. Mungkin di sini saya tidak mau saling tunjuk menunjuk ya. Jadi di sini kan kita akan membahas topik-topik dari perkuliahan web ini. Nah, yang mana dari setiap topik itu udah disusun dari kita pertama harus tahu apa dulu, kemudian ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini karena ada kelas A dan juga saya sudah confirm ke teman saya kelas A sudah mempersiapkan untuk presentasi hari ini. Mungkin bisa diawali dari kelompok 1 kelas 3A mungkin. Untuk ketua kelompok bagaimana? Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Surya. Silakan Dewa ya. Yang awalnya kok hilang. Udah mulai presentasi belum ya? Sepi. Ayo silakan. Om Swastiastu. Baik, pada hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dasar internet dan programan web. Sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, dengan saya Ido Gede Asana Pucanom dengan NIM 221 509 1041. Dan teman saya ada Yuda. Mungkin Yuda bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Udada Putra dengan NIM 221 509 1017. Selanjutnya ada teman saya Dedi. Nama saya Putu Debi Oktariani dengan NIM 22105 9 10 70. Baik, tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan materi yang dimulai dari teman saya Dedi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi internet. Pengertian internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Internet juga adalah singkatan dari Interconnected Network, yang berarti jaringan-jaringan yang saling terhubung. Internet memungkinkan komunikasi, pertukaran informasi, dan akses ke berbagai sumber daya seperti situs web, email, media sosial, dan banyak lagi. Next, sekarang saya menjelaskan sejarah internet. Sejarah internet dimulai dengan proyek militer ARPANET pada tahun 1960-an yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar komputer yang tersebar. Kemudian, protokol TCP atau IP dikembangkan pada tahun 1970-an menjadi standar komunikasi data antara jaringan komputer. Perkembangan penting lainnya termasuk penemuan World Wide Web pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee dan ekspansi komersial internet pada tahun 1990-an. Pada abad ke-21,
internet menjadi lebih terjangkau dan tersedia secara global, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan jaringan internet seluler memungkinkan akses internet hampir di mana-mana melalui perangkat seluler, meskipun masih ada tantangan terkait akses yang merata. Internet terus menjadi alat penting untuk komunikasi, pendidikan, bisnis, dan hiburan. Ini juga merupakan inovasi yang mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Sekian pemaparan materi saya, kembalikan ke moderator. Baik, itu dia dari pengertian internet dan sejarah terbentuknya internet. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Yuda. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah pemrograman web. Pemrograman web adalah proses merancang, mengembangkan, dan memelihara situs web atau aplikasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman web dan teknologi web. Proses ini mencakup pembuatan berbagai komponen yang membentuk halaman web seperti teks, gambar, tautan, formulir, dan fitur interaktif lainnya yang memungkinkan pengguna menggunakan peramban web mereka untuk mengakses konten dan berinteraksi dengan situs web. Next, sejarah web yang pertama yaitu pengembangan protokol HTTP pada tahun 1989 sampai 1991. Tim Berners-Lee memulai mengembangkan protokol HTTP pada tahun 1989 di CERN. Ini adalah langkah awal menuju pembentukan World Wide Web atau WWW pada tahun 1991. HTTP versi pertama HTTP v0.0 telah terdokumentasi. Yang kedua ada situs web pertama yaitu pada tahun 1991. Tim Berners-Lee menciptakan situs web pertama di dunia di CERN pada tahun 1991 berisi informasi tentang World Wide Web. Next, yang ketiga peramban web Mosaic pada tahun 1993. Peramban web Mosaic dirilis pada tahun 1993 oleh National Center for Supercomputing Applications atau NCSA. Ini membantu mempopulerkan WWW dengan kemampuan menampilkan gambar dalam halaman web. Yang keempat ada bahasa pemrograman HTML pada tahun 1993. HTML atau Hypertext Markup Language diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1993. Ini adalah bahasa markup untuk membuat dan menformat halaman web. Yang kelima ada JavaScript pada tahun 1995. Bernard-Edge mengembangkan JavaScript pada tahun 1995 digunakan untuk menambahkan interaksi ke halaman web. Next, yang keenam ada PHP pada tahun 1995. Ramus Lardov menciptakan PHP pada tahun 1995 sebagai bahasa pemrograman server-side untuk menghasilkan halaman web dinamis. Yang ketujuh ada CSS pada tahun 1996. Cascading Style Sheets atau CSS diperkenalkan pada tahun 1996 untuk mengendalikan tampilan dan gaya halaman web. Yang ke-8 ada XML dan RSS pada tahun 1998. XML atau Extensible Markup Language dan RSS atau Really Simple Syndication muncul pada tahun 1958. XML digunakan untuk pertukaran data, sementara RSS digunakan untuk mengatur dan menyebarkan konten berita. Next, yang ke-9 ada pemrograman Ajax pada tahun 2000-an. Pemrograman Ajax muncul pada tahun 2000-an, memungkinkan komunikasi asinkron antara peramban web dan server. Yang ke-10 ada pembentukan standar web pada tahun 2000-an. Selama dekade 2000-an, banyak standar web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan aksesibilitas perkembangan dan digunakan secara luas. Yang ke-11 ada HTML5 pada tahun 2014. HTML5 versi terbaru HTML diperkenalkan pada tahun 2014 dengan banyak fitur baru dan peningkatan. Next, yang ke-12 ada Responsive Web Design pada tahun 2010. Responsive Web Design atau RWD muncul pada tahun 2010-an untuk mengoptimalkan tampilan halaman web di berbagai perangkat. Yang ke-13 ada pengembangan framework dan library pada tahun 2010-an. Dekade 2010-an melihat perkembangan pesat dalam framework dan library, JavaScript, backend,
frameworks mobile development dan UI framework. Yang ke-14 ada open source dan komunitas. Banyak framework dan library dikembangkan secara open source dan didukung oleh komunitas yang besar. Next. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh diri saya. Hubungan dan tools pemrograman web. Jadi, hubungan internet dan pemrograman web yaitu internet sebagai mempublish kode pemrograman yang kita buat. Tidak semata yang di internet itu sudah ada. Adanya tahapan-tahapan pembuatan halaman internet dari desain web, API web, keamanan sistem web, semua itu dibuat dengan pemrograman web. Jadi internet dan pemrograman web itu saling berkesinambungan. Dan tools apa saja yang digunakan untuk membangun sebuah halaman web. Mungkin tools yang digunakan untuk membangun sebuah web yaitu VS Code dan Sublime Text. Dua aplikasi ini dapat membangun sebuah web pembuatan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk memudahkan kita untuk membuat website, dapat menggunakan framework. Biasanya, framework yang banyak dipakai pembuatan HTML yaitu Bootstrap, dan CSS dapat menggunakan Animate CSS berupa fitur transisi halaman. Jika hanya drag and drop, kalian dapat menggunakan WordPress. Itu dia dari pemaparan materi kita tentang pengertian internet, sejarah internet, sejarah pemrograman web, fungsi web, hubungan internet dan web, dan yang terakhir terus pembuatan web. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman? Ya, silakan. Oke, saya nanya dulu deh. Gitu. Apa namanya, kalau internet ini memang teman-teman ini adalah sesuatu yang besar sekali dampaknya bagi kita, dan kayaknya tanpa internet sekarang kita itu sangat tertinggal sekali secara global. Tapi juga satu sisi juga internet menjadikan suatu dunia yang berbeda juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tuh lihat bahwa memang di dunia sebelah sana kayaknya sudah ada dunia lagi gitu. Kayak kita menciptakan AI sekarang kayak menciptakan manusia di dunia sana gitu. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Dewo dan kelompok 1. Tolong nggak ada pertanyaan teman-teman, atau saya akan nunjuk dan saya akan berikan pertanyaan. Nah. Ya, Kid, silahkan Kid. Ya, silakan. Kid, gini Kid, mute-nya masih. Oh, maaf. Oke, makasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya ya, Odi. Sebelum mungkin bisa dikembalikan dulu ke slide-nya yang ada WordPress-nya. Ya, nah ini kan di akhir itu ada jika hanya drag and drop dapat menggunakan WordPress. Nah itu gimana ya maksudnya, Ode? Berarti WordPress itu kurang cocok digunakan atau kurang atau terlalu fleksibel, atau nantinya dengan menggunakan aplikasi atau apa ya sejenisnya selain WordPress itu hasilnya bakalan lebih dibandingkan kita membuat dengan WordPress. Bisa dipahami Ode? Baik, untuk pertanyaan itu sebenarnya untuk memakai WordPress itu gini ya namanya, sudah disediakan dari sananya. Kita cuman bisa secara fleksibel kita pakai. Untuk masalah bagus atau enggak itu kita ngelihatnya dari kita sendiri, juga yang dari desainnya sebenarnya sih sama aja, cuman kalau lebih gampangnya kita bisa pakai WordPress karena nggak perlu lagi kita ngekode dari awal, dari buat doctype HTML. Sedangkan di sana tuh mereka udah nyediain layarnya, tinggal memakai fitur yang dia sediain itu. Fiturnya lumayan banyak, cuman ini ada beberapa kekurangan kalau kita pakai WordPress. Untuk yang gratis kita belum tahu juga untuk keamanan webnya apakah aman atau gimana. Kalau yang premium sih mungkin udah disediain mungkin keamanannya. Itu aja sih. Yudi, berarti tergantung sudut pandang kita sebagai pembuat websitenya gitu ya, Udi ya? Iya. Oke. Terima kasih Yudi. Terima kasih Pak Surya. Oke. Ya, WordPress mungkin nanti juga akan dijelaskan sama kelompok selanjutnya. Terima kasih pertanyaannya Orchid, dan jawabannya juga Dewa. WordPress itu relevan, tapi bukan dalam artian riset ya teman-teman. Jadi misalkan ketika nanti teman-teman ingin mengajukan judul skripsi, Pak saya ingin bikin web berbasis WordPress, gitu akan kurang. Tapi ketika teman-teman nanti akan membuat suatu bisnis, kemudian teman-teman membutuhkan aplikasi yang baik untuk membuat web, WordPress jadi salah satu produk ya. WordPress itu saya bilang produk untuk teman-teman bisa membuat website yang bagus dengan mudah tuh ya. Ada lagi satu tingkatan yang paling bawahnya kayak buat saya tuh adalah Google Site. Jadi bener-bener kayak Google Form banget, tapi lumayan sih itu bisa bilang web karena kita bisa membuat beberapa hal ya, walaupun lebih terbatas ya. Tapi di atas tuh ada WordPress, di atas ada blog dulu ya, baru ada WordPress gitu. Jadi ya sampai atasnya kan memang pembuatan web dengan native dengan bahasa CSS dan HTML-nya. Ya, gitu. WordPress sangat
powerful banget ketika memang itu hanya terbatas terkait pada sistem informasi yang seperti galeri, seperti forum, seperti ya hal-hal terbatas lainnya gitu. Kalau nggak bisa tingkatan matematika yang serius banget yang ada di WordPress ya, seperti itu. Yas, silahkan Dewa bersiap. Mungkin dari Jessica ada pertanyaan. Mungkin izin ya, mohon maaf. Mungkin sedikit penasaran saja, kan tadi dijelaskan bahwa di dalam toolsnya itu ada vcode dan Sublime Text yang memiliki di muat masing-masing itu ada HTML dan CSS. Mungkin yang kita tahu bahwa HTML itu kan sebagian besar itu kayak pemrograman dari dasar seperti kata-katanya dan kode-kode dan lain sebagainya, tulisan teks, dan CSS itu kan yang kayak merubah teks yang misalnya isi tebal, gambar, warna dan sebagainya. Yang saya mau tanyakan di sini kan tadi disebutkan bahwa ada tools yang membuat website itu WordPress. Nah, dalam WordPress ini kan seperti dibilang tadi Dewa, dia sudah ada template nih. Nah, apakah templatenya itu bisa dimasukkan ke vcode? Misalnya dari templatenya itu kode-kodenya tuh bisa dipakai di vcode yang dirubah menjadi HTML dan CSS begitu. Apakah editnya harus di WordPress-nya atau bisa dipindah-pindahin? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya, jujur saya kurang tahu juga kalau pakai WordPress, karena saya lebih ke gini sih, ke framework Bootstrap sama Animate CSS. Untuk WordPress mungkin belum bisa kayak, atau udah bentar, mungkin saya riset dulu lah bentar ya. Oke, sambil Dewa nyari, Yas, WordPress jarang sekali bisa diedit, jarang sekali memerlukan tambahan editor di luar Visual Studio-nya. Kalau saya sendiri lebih sering ngedit WordPress-nya di WordPress sendiri karena udah bisa di-handle biasa. Sebelum saya menjawab lebih lanjut, Eka, silahkan. Terima kasih Pak Surya. Mau menjawab tapi udah dijawab sama Pak Surya tadi. Memang pengalaman saya pakai WordPress itu dia tidak memakai bantuan aplikasi tambahan untuk untuk melakukan customize di dalam add-on yang mereka gunakan. Tapi kalau misalnya Yastika ingin mengambil codingnya, bisa itu tinggal di inspect aja, langsung dibawa ke Visual Studio Code dan aplikasi yang mungkin Yastika gunakan gitu. Tapi kalau di WordPress itu dia dieditnya langsung di platform itu aja, langsung di CMS itu aja. Nanti kan ada banyak template seperti Elementor ada, basis code ada, nanti di sana bisa Yastika pilih-pilih untuk mengcustomize tampilan web yang diinginkan. Gitu. Jadi udah nonton Surya sama Eka Prayoga, mungkin udah puas jawabannya mungkin. Baik, sangat pas, bisa terima. Terima kasih. Yuk, ada lagi yang ingin didiskusikan? Nggak apa-apa untuk, nanti bertanya, jangan-jangan pertanyaan kita terlalu sulit gitu. Jangan-jangan pertanyaan saya itu dianggap ngetes gitu, nanti saya bermusuhan. Atau saya tuh kelas B, nanti tunggu kelas B, saya kelas C nunggu kelas C gitu. Siapa tahu kelas B sama kelas C tidak perform teman-teman, karena mungkin sangat mirip sekali, saya nggak masalahin. Ya, silahkan apabila ada pertanyaan atau ada informasi, silahkan bisa disampaikan ya. Kayaknya yang benar-benar mengubah hidup kita tuh di Indonesia sih ya. Kuota yang murah itu jadi lumayan. Jadi semua orang bisa akses internet, jadinya semua orang bisa jadi netizen dengan berKTP ganda, berKTP 3 ya. Kita kadang-kadang punya second account, third account, fourth account di aplikasi ini punya, di aplikasi itu punya. Tapi kayaknya kita semua kayaknya udah memiliki akun Google, jadi kayaknya kita kalau salah satu pasti terdaftar di situ sih. Yang buat saya kayak groundbreaking sih, dulu itu kayaknya Google Google Search Engine itu benar-benar ngerubah dunia. Apalagi ya setelah itu ini personal web programming itu teman-teman. Jadi semua orang bisa membuat webnya sendiri, itu benar-benar sesuatu juga gitu. Semua orang mulai belajar web, semua orang bisa membuat web dari yang native ya, nanti akan kita pelajarin dari yang misalkan kayak pakai CSS, HTML, sampai yang simple kayak WordPress, blog, Google Site gitu. Sudah semua orang bisa memiliki website dengan tingkat kemampuannya masing-masing gitu. Kalau misalkan awam banget bisa ya Google Site, ya blog lah gitu. Saya sekadar kita bikin status ya agak panjangan dikit, bikin storyan gitu. Nggak bisa bikin story, saya pengen ada cerita yang bisa dilihat sama banyak orang, bisa bikin thread di Twitter, di thread di mana sosial media lain, udah. Jadi memang ujung-ujungnya banyak sekali perubahan, dan kayaknya yang patahan
lagi terjadi adalah terkait dengan AI kemarin. Itu sangat mengubah sekali wajah TI, teknologi informasi belakangan ini. Ya, kita akan ngobrolin lagi lebih lanjut dan kayaknya ke depan kita akan ngobrolin sesuatu yang lebih teknis. Dalam artian kita akan coba membuat HTML dan juga HTML, CSS, PHP nanti ya di mata kuliah ini gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kayaknya kelompok 1 sudah cukup, mungkin seperti itu. Terima kasih. Beli laptop ngoding buat keperluan ngoding. Tidak, betul. Itu tidak, not works teman-teman, tidak. Beli laptop gaming buat main Genshin Impact, yakin. Main PES, main Naruto, enggak ya. Jadi saya agak skeptis ketika ada mahasiswa bimbingan bahwa ROG itu oke. Ya betul. Meme-nya sangat kena banget ya. Tadi yang pertama sih meme-nya sih gitu. Ya, apa tadi pertama meme-nya Dewa ya? Apa tadi? Coba kasih saya meme yang pertama. Nah, nggak rugi punya pacar programmer, titik koma aja diperhatiin, apalagi kamu yang selalu di hatiku. Iya. Framework aja diupdate, apalagi kamu. Ya, waduh, pacar diupdate, mantap. Ya, daripada saya bikin kerusuhan ya. Oke, kayaknya udah cukup. Ya, Dewa kayaknya udah, silakan. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya yang sudah diberikan untuk kami. Mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Terima kasih kelompoknya Dewa dan kawan-kawan. Oke, saya kembalikan ke fitrahnya, yaitu ke kelompok kelas 3B. Apakah kelompok 1 dari kelas 3B berencana presentasi? Saya izinkan. Bagaimana kelas 3B? Ada korkor. Partinya siapa ya kelas 3B? Ya Pak. Nah, sejauh ini sih belum ada yang mengajukan diri Pak. Oh ya, mengajukan diri. Ya mungkin dilempar Pak ke kelasnya karena saya nggak enak juga nunjuk. Baiklah. Coba saya ke 3C. 3C? Untuk kelompok 1, apakah udah siap? Kelas 3 siapa? Balinda. Mohon maaf Pak, dari kelompok 1 belum siap. Oh, belum siap juga Pak. Mohon maaf Pak. Oke, ya. Nggak masalah teman-teman, yang penting mungkin nanti tugasnya udah dikumpul juga, dan kayaknya pembahasan kita bakal mirip juga terkait dengan sejarah, terkait dengan apa yang HTML, fungsi, akan mirip sekali. Dan saya sangat apresiasi kelompok 1 yang tadi sudah presentasi dan sudah memberikan wawasan awal sama kita terkait dengan HTML tuh bakal dulunya kayak gimana dan apa-apanya juga nanti. Teman-teman kayaknya udah nggak asing lagi dengan sejarah-sejarah gitu, ARPANET, CERN dan lain-lainnya gitu. Saya sangat apresiasi sekali teknologi militer zaman dulu kan, gara-gara teknologi militer jadinya kita punya internet gitu ya. Tapi kayaknya mana ya zaman sekarang ya, tentaranya udah kalah sama netizen kayaknya kan, yang perang-perangan di internet justru kita gitu ya. Feel that. Oke, nah teman-teman, saya akan kembalikan ke mana dulu ya, kayaknya ke 3A lagi deh kalau gitu untuk ininya, untuk kelompok 2-nya. Apakah ready kira-kira Orchid? Silahkan. Oke, Pak Surya, terima kasih atas waktunya. Jadi kebetulan di sini Orchid kelompok 2-nya. Dan Orchid sama teman-teman sudah siap sih untuk menyampaikan pemaparan materi yang kami dapatkan. Namun izin Pak Surya, jadi Orchid tidak membuat PPT, namun akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami. Untuk anggota dari kelompok 2 gimana? Udah ready? Baik. Dari saya apakah suara saya terdengar? Oke, sudah Linda. Oke, mungkin aman. Bisa raise hand ya anggota dari kelompok 2 biar di depan. Untuk Linda mungkin bisa raise hand. Oke. Jadi Pak Surya, kelompok 2-nya sudah siap. Apakah udah bisa dimulai Pak Surya? Oke, terima kasih. Izin share screen ya rekan-rekan semuanya dan juga Bapak Surya. Oke, sebelumnya apakah tampilan dari laporan kelompok 2 sudah terlihat? Oke. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Oke, selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Surya, kepada rekan-rekan dari kelas 3A, B, dan C semuanya. Di sini saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Nah, jadi teman-teman, pada hari yang berbahagia ini, kelompok 2 memperoleh materi yang mana pengenalan dan juga penggunaan HTML dalam website. Nah, dari kelompok 1 tadi kan sudah dapat menyebutkan ya teman-teman tentang HTML tadi, namun tidak sejelas mungkin, hanya sebuah
sejarah dan juga pengenalan singkat. Tapi sebelum kita mengarah ke materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Oke, mungkin bisa dilihat identitas penulis dari kelompok 2 ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nimade Orchita Taudani, dengan NIM 221509158. Nah, dalam kelompok 2 ini saya ditunjuk sebagai atau dipercaya sebagai ketua kelompok juga. Nah, untuk anggota yang kedua, rekan saya yang pertama itu ada Linda. Kepada Linda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Warcit atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Linda Armini dengan NIM 221509114. Baik. Oke, terima kasih Linda. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, kita lanjut saja ya. Ke rekan saya yang kedua yaitu ada Gumbina. Untuk Gumbina saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ana Gumbina Sapitri dengan NIM 221509140. Oke, terima kasih Gumbin. Nah, jadi teman-teman di sini juga ada riwayat hidup ya, tapi tidak perlu kami sampaikan di sini. Mungkin cukup Bapak Surya aja nanti yang membaca riwayat hidup dari masing-masing kelompok 2. Oke, lanjut saja ya ke materi biar tidak terlalu lama juga teman-teman. Oke, yang pertama yaitu pengertian HTML. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang HTML, kita harus tahu dulu apa sih itu HTML. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sendiri teman-teman. Nah, HTML yang berupa singkatan dari Hypertext Markup Language itu merupakan sebuah bahasa markup atau bahasa formatting yang paling dasar dalam pembangunan atau pembuatan sebuah halaman website. Nah, teman-teman, kenapa sih HTML itu tidak dikatakan sebagai bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup? Apa sih itu bahasa markup? Mungkin yang sering kita dengar itu adalah bahasa pemrograman ya, teman-teman, dari semester 1. Nah, di sini ada kata baru lagi yaitu bahasa markup. Nah, teman-teman, bahasa markup itu adalah sebuah bahasa komputer yang berfungsi atau digunakan untuk menyusun, memformat, hingga mendefinisikan berbagai teks dan simbol pada dokumen. Nah, teman-teman, HTML ini tidak dikatakan sebagai bahasa pemrograman karena tidak ada logika di dalamnya. Ya, jadi maksud dari logika di dalamnya itu yang mana bahasa yang digunakan dalam HTML yaitu bahasa markup yang saya katakan tadi, bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa komputer. Karena bahasa pemrograman itu ada logika di dalamnya seperti JavaScript, kemudian ada Dev C++, PHP, dan yang lainnya. Yang nantinya logika-logika yang digunakan dalam bahasa pemrograman itu dapat berjalan, melainkan di sini digunakan bahasa komputer, bahasa markup yang hanya bisa membuat sebuah tampilan saja, tidak menjalankan, seperti itu. Kemudian, HTML ini hanya digunakan untuk menyusun tampilan website supaya sesuai dengan yang dispesifikasikan dan dapat dibuka dengan browser. Nah, teman-teman, HTML ini juga bisa dikatakan sebagai fondasi dari sebuah bangunan. Nah, bangunan sebelum dibangun pasti ada fondasinya kan. Nah, dalam hal ini bangunan yang saya maksud di sini adalah website. Nah, HTML inilah yang merupakan fondasi nantinya agar website ini bisa dibangun karena bentuk pada halaman website ini dibuat oleh HTML tersebut. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya HTML ini disimpan menggunakan ekstensi .html yang mana nantinya dapat diakses dari berbagai web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Explorer, dan Microsoft Internet lainnya. Nah, jadi teman-teman perlu kita ingatkan juga bahwa sebuah website itu tidak cukup hanya menggunakan HTML. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, HTML ini bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa komputer atau bahasa markup yang hanya bisa membuat tampilan saja. Dengan itu, kita memerlukan bantuan dari bahasa pemrograman yang sebenarnya, seperti CSS, kemudian JavaScript, PHP, dan yang lainnya. Nah, HTML ini juga merupakan sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. Nah, teman-teman, HTML memiliki beberapa elemen yang terstruktur dari tag-tag, kemudian ada atribut-atributnya, yang mana tag-tag dan juga atribut-atribut nanti itu digunakan untuk membuat heading, paragraf, pembuatan form, tombol, list, dan yang lainnya. Mungkin nanti dapat jelaskan lebih jauh lagi ya teman-teman mengenai tag dan juga atribut itu apa sih sebenarnya. Oke, jadi teman-teman, singkatnya itu HTML itu merupakan kode-kode yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan
sesuai dengan yang diinginkan. Ingat ya teman-teman, hanya tampilan saja. Oke, saya lanjut kemudian ke sejarah HTML. Oke, teman-teman, jadi HTML itu perjalanannya lumayan jauh ya, mulai dari versi awal hingga versi saat ini. Nah, jadi bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML atau Standar Generalized Markup Language. Nah, HTML ini adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. Nah, standarisasi HTML ini diciptakan oleh sebuah lembaga konsorsium pada tahun 1997 yang bernama W3C atau World Wide Web Consortium. Nah, jadi HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunakannya oleh W3C tadi. Oke, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, versi-versi dari HTML itu sangat berkembang dan banyak sekali perjalanannya. Hingga saat ini HTML sudah mencapai HTML5, yang mana HTML5 ini memiliki pembaruan fitur-fitur dari HTML lama, yang mana pada HTML ini terdapat artikel, kemudian header, kemudian footer yang memperjelas bagian-bagian di dalam konten-konten dari HTML tersebut. Nah, teman-teman, sebelum ke HTML5 ini ada versi pertama dari HTML yang dirilis pada tahun 1991 oleh Tim Berners-Lee yang hanya memiliki 18 tag. Nah, teman-teman, jadi setiap pembaruan dari versi-versi HTML ini pastinya akan ada memperbanyak atribut-atribut dan juga tag-tagnya, teman-teman. Yang mana hingga saat ini HTML sudah memiliki 140 tag. Nah, sedikit informasi bahwasanya HTML itu awalnya hanya dipakai untuk kebutuhan penelitian saja sebagai solusi untuk memudahkan para ilmuwan dalam mengakses dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Namun seiring berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, HTML juga pada saat ini sudah digunakan oleh banyak orang, tentunya orang yang kenal dengan dunia komputerisasi atau dunia digital untuk berbagai kebutuhan. Nah, di sini juga saya sudah cantumkan tabel sejarah dari HTML. Mungkin teman-teman bisa screenshot, bisa capture atau foto dari tabel di sini. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman ke fungsi dan cara kerja dari HTML itu sendiri. Nah, seperti yang sudah tertera pada pengertian di atas tadi ya teman-teman mengenai fungsi dari HTML itu yaitu membuat hingga menyusun sebuah halaman website. Nah, pada umumnya HTML ini dipergunakan untuk membuat paragraf, heading maupun link. Dan tidak lupa juga bahwa HTML ini berfungsi sebagai dasar dari sebuah website. Oke, mungkin itu ya fungsi jelas dari HTML itu yang membuat tampilan dari website itu sendiri. Yang mana, oke, di sini saya singgung sedikit, fungsinya itu mengarahkan pengguna agar mengakses halaman atau website lain melalui perintah tertentu, yang dalam hal ini disebut sebagai fungsinya yaitu hyperlink. Oke, setelah kita membahas mengenai fungsi-fungsi tadi, kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara kerja dari HTML tersebut. Nah, di sini secara singkat sekali ya teman-teman untuk cara kerja. Yang pertama, kita membuat sebuah file HTML dengan aplikasi editor HTML lainnya, dan kita dapat menyimpannya dengan format .html atau .htm. Kemudian setelah kita membuat dokumen berupa HTML, kita dapat menyewa layanan hosting. Nah, layanan hosting ini itu merupakan layanan yang digunakan untuk menyimpan situs web atau aplikasi web. Nah, tujuan dari kita menyewa layanan hosting ini adalah untuk mengonlinekan atau mengupload file website yang telah kita buat berupa dokumen HTML agar nantinya bisa diakses oleh banyak orang melalui internet. Jadi percuma ya jika kita membuat website, tapi jika tidak melakukan hosting, website kita tidak dapat diakses oleh semua orang. Nah, langkah yang ketiga yaitu setelah itu browser akan membaca dan merender file HTML menjadi tampilan halaman website. Nah, jadi sehingga orang-orang dapat melihat tampilan website atau dokumen yang telah kita buat. Oke, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, sejarah, kemudian fungsi dan cara kerja. Nah, ini masih umum ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur HTML. Bagaimana sih struktur dari HTML itu? Nah, untuk lebih jelas lagi, saya berikan waktu kepada rekan saya Linda untuk menjelaskan kepada teman-teman semua struktur dari HTML. Linda, Baik, sebelumnya apakah suara saya masih terdengar? Jelas, Linda. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait struktur dari HTML itu sendiri. Nah, dalam HTML
itu dokumennya dapat terdiri dari teks, gambar, suara, dan juga video. Nah, namun bedanya HTML dengan dokumen lainnya itu adalah adanya elemen-elemen dan tag-tag pada dokumen HTML yang mana berfungsi untuk memformat atau menandai suatu bagian pada dokumen HTML dan menentukan struktur bagian dokumen HTML. Nah, mungkin nanti setelah saya membahas terkait gambaran struktur dari HTML itu akan lebih jelas dijelaskan oleh teman saya terkait apa itu tag dan juga elemen-elemen dari yang saya sebutkan tadi seperti itu. Nah, jadi dapat dilihat bahwasanya struktur dari HTML itu seperti pada gambar. Jadi adanya slide turun seperti ini. Kemudian ada tag head. Di sini ada tag title yang dimana nanti akan masukkan judul dari website yang dibuat seperti itu. Kemudian ada tag body yang mana nantinya akan meletakkan apa yang akan kita isi pada konten website yang kita buat seperti itu. Nah, jadi sama halnya seperti dokumen lainnya yang memiliki struktur tersendiri seperti pada kehidupan sehari-hari, kita menemukan sama halnya kita menemukan sebuah koran ataupun majalah yang mana terdapat judul kemudian gambar hingga letak paragraf. Nah, dan dalam HTML pun memiliki strukturnya sendiri. Jadi mungkin di slide di scroll digit. Nah, dapat dilihat pada gambar itu secara jelas di mana pada doc type itu bagian deklarasi dari type dan versi HTML. Terus kemudian juga ada tag pembuka untuk HTML. Jadi HTML ini merupakan tag HTML ini merupakan tag pembuka seperti itu. Kemudian ada tag untuk membuat judul dan juga bagian bodinya dan tag penutup seperti itu. Nah, dari gambar di atas itu dapat disimpulkan bahwa dalam struktur dan penulisan HTML itu selalu dimulai dari deklarasi. Untuk di sini ya. Kemudian dilanjutkan dan menuliskan tag HTML dan di dalamnya terdapat tag head dan body. Jadi strukturnya yang body. Nah, jadi bagian deklarasi ini itu bagian yang ditunjukkan dengan tag doctype HTML tadi. Nah, yang mana fungsi bagian ini itu adalah menunjukkan atau menyatakan tipe dokumen dan versinya, seperti itu. Nah, pada contoh struktur di atas itu menunjukkan tipe dokumen adalah HTML dan versinya adalah HTML ini. Nah, kemudian dan HTML ini memiliki deklarasi yang berbeda sesuai dengan versi dan tipenya masing-masing. Nah, perlu diketahui bahwa penulisan deklarasi ini berpengaruh terhadap dokumen HTML, yang dimana jika tidak menggunakan deklarasi, maka dokumen akan tetap bisa dibuka pada web browser. Namun, hal tersebut akan melanggar aturan standar yang dibuat oleh W3. Mungkin tadi dapat disinggung terkait C ya. Jadi, itu akan sangat berisiko karena dianggap melanggar bila tidak menyertakan dari deklarasi ini. Nah, kemudian pada bagian yang sama, itu setelah dilakukan deklarasi terdapat tag pembuka untuk HTML, seperti HTML yang length ya, seperti yang dapat lihat. Nah, yang mana pada tag ini itu akan memberikan atribut length n untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan menggunakan bahasa apa nantinya seperti itu. Contohnya bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bagian head-nya. Nah, yang mana pada bagian ini itu kita tahu sendiri bahwa head itu adalah kepala. Jadi pada HTML ini merupakan bagian kepala dari HTML yang mana dimulai dari tag head dan ditutup dengan tag head slash head seperti itu. Jadi pada bagian inilah nantinya digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin seperti tag meta SEO, terus juga tag title-nya untuk judulnya dan tempat menulis kode CSS dan JavaScript nantinya. Nah, selanjutnya adalah bagian body-nya. Yang mana bagian body ini adalah bagian yang nantinya akan ditampilkan oleh web browser. Jadi di sini nantinya kita menuliskan berbagai macam tag-tag, kemudian yang mana penulisannya itu dimulai dari tag body, lalu ditutup dengan tag slash body. Jadi kita di dalam di antara tag pembuka dan tag penutup di sini itu yang akan diisikan konten apa yang akan kita buat nantinya seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait struktur dari HTML. Mungkin untuk lebih jelasnya terkait apa sih itu tag, apa sih itu elemen yang saya sempat singgung tadi, itu akan dijelaskan secara lengkap oleh rekan saya. Mungkin untuk waktu saya kembalikan kepada Orchid, sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Linda. Itulah tadi teman-teman penjelasan mengenai struktur dari HTML. Nah, benar kata Linda, dari awal kan saya sudah menyebutkan tag, kemudian saya menyebutkan elemen, atribut, tapi
tidak ada penjelasan secara detail apa sih itu tag, apa sih itu elemen, dan apa itu atribut. Nah, untuk lebih jelasnya kita beranjak ke subtopik berikutnya, yaitu mengenal tag, elemen, dan atribut dalam komponen HTML. Untuk itu saya persilakan rekan saya Gungwina untuk menjelaskan kepada rekan-rekan. Untuk waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih untuk Cip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tag, elemen, dan atribut. Sebenarnya pada komponen HTML ada beberapa hal lainnya, tapi di sini kami hanya menjelaskan komponen yaitu tag, elemen, dan juga atribut. Baik, yang pertama yaitu tag. Tag merupakan tanda yang digunakan untuk menandai atau mengelompokkan elemen-elemen dalam dokumen HTML, di mana dalam penulisan tag biasanya menggunakan kurung sudut. Dan juga terdapat dua jenis tag, yaitu tag pembuka atau opening tag, yang mana tag pembuka ini digunakan untuk memulai elemen HTML dan ditempatkan sebelum konten elemen. Nah, pada tag pembuka biasanya terdapat nama elemen dan mungkin juga berisi atribut yang diterapkan pada elemen tersebut. Contohnya bisa dilihat pada gambar, yang mana pembuka itu ada di awal, dia di H1 maupun di P. Lalu selanjutnya itu yang kedua yaitu tag penutup, yaitu closing tag, yang mana tag penutup ini digunakan untuk mengakhiri elemen HTML yang telah dimulai dengan tag pembuka tadi. Nah, tag penutup ini mirip dengan tag pembuka yang dimana tetapi memiliki garis miring yang menjadi pembedanya dari tag pembuka. Contoh tag penutupnya itu bisa juga digambar, yang mana ada di akhir yaitu slash P maupun di slash H1. Kemudian saya jelaskan lagi, setiap tag memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat di bawahnya lagi setiap tag memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang digunakan untuk membuat judul, membuat link, membuat paragraf, heading, dan lain-lain. Nah, tapi dilihat dari sejarahnya, HTML mempunyai 18 tag. Namun sekarang HTML telah mempunyai sekitar 250 tag, yang mana semua tag tersebut tidak dimasukkan langsung ke dokumen HTML, tetapi tergantung dari kebutuhan atau kegunaannya. Di sini saya bisa dilihat di gambar, itu merupakan tag dasar yang mungkin banyak digunakan di dokumen HTML. Kemudian selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara penulisan tag HTML yang benar. Nah, dalam sebuah dokumen HTML ada beberapa tag wajib yang digunakan di HTML. Bisa dilihat di gambar, itu ada beberapa dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan huruf kecil, yang mana itu bisa diusahakan itu menghindari huruf besar dalam menuliskan nama tag ini. Dikarenakan dengan menggunakan huruf kecil, kita bisa dengan mudah untuk kita ketik dan juga akan membuat kode HTML ini terlihat lebih bersih dan juga rapi. Namun, khusus untuk tag HTML itu bisa disesuaikan dengan huruf besar. Bisa juga dilihat di gambar, itu ada contoh dari HTML yang menggunakan tag huruf kecil maupun menggunakan huruf yang bisa jadi ada beberapa bisa kita lihat kurang rapi bagi kita sendiri tamu. Namun ini hanya kesalahan saja dari penulis. Kemudian yang ketiga ada menutup tag dengan benar, di mana yang kita ketahui untuk akhir atau penutup tag itu menggunakan slash. Namun ada cara penulisannya, bisa dilihat dari gambar yaitu rumus tersebut, yaitu tag pembuka ibu memasak tag penutupnya ubi. Jadi itu kebalikan dari tag pembukanya. Ini digunakan agar kode HTML kita tidak valid. Jadi bisa menggunakan rumus tersebut nantinya. Kemudian saya lanjutkan ke materi yang kedua yaitu elemen. Nah, elemen pada HTML merupakan isi atau objek yang berada dalam tag elemen HTML. Elemen HTML ini terdiri dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup jika diperlukan, dan juga struktur atau konten yang ingin dibentuk pada halaman web. Elemen HTML digunakan untuk menyusun semua komponen yang terlihat pada halaman web seperti teks, gambar, tautan, dan lainnya. Bisa dilihat di gambar. Jadi elemen itu keseluruhan dari yang ada di dalamnya, yaitu tag pembuka, atribut, nilai atribut, dan juga tag penutup.
Jadi ini satu kesatuan dari elemen tersebut. Kemudian pada contoh di atas ini bisa dilihat tidak semua ini kan hanya satu elemen kalau bisa dibilang. Nah, namun di elemen itu juga bisa berisi elemen-elemennya, yang mana ini juga bisa disebut sebagai elemen bertingkat atau nested element, di mana itu bisa divisualisasikan seperti gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya ke yang ketiga yaitu atribut. Atribut ini merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam teks pembuka, di mana informasi ini bisa berupa instruksi untuk memberikan efek warna, ketebalan, dan juga lainnya. Nah, atribut juga memiliki dua bagian, yaitu nama dan juga nilai, di mana dapat ditulis dalam kurung name sama dengan value. Nah, penulisan nilai atau value ini diapit oleh dua tanda kutip, bisa menggunakan kutip satu maupun kutip dua. Bisa dilihat juga di dalam buka itu terdapat atribut, yaitu nama atributnya oleh dan juga nilai atributnya yaitu center yang diapit oleh tanda kutip. Nah, atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang mewajibkan menggunakan atribut seperti elemen A, image, video, dan lainnya. Kemudian ini salah satu contoh penggunaan atribut yang dimana dalam contoh ini atribut SRC digunakan untuk menentukan sumber gambar yang akan ditampilkan pada halaman web. Nah, yang mana gambar JPEG ini yaitu nilainya adalah nama berkas gambar yang akan digunakan sebagai sumber gambar. Kemudian ada atribut width yang mengatur lebar gambar dan juga atribut height yang mengatur tinggi gambar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penggunaan HTML yang sudah dijelaskan oleh Hoki tadi, yaitu HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. Dengan HTML, kita dapat menentukan struktur, konten, dan tata letak dari sebuah halaman web. Nah, hal ini juga dapat memungkinkan kita untuk yang pertama saja dapat mengembangkan web. Dengan adanya HTML ini, kita memungkinkan untuk pengembang web untuk mengatur desain dan tampilan elemen halaman web seperti teks, gambar, video, tabel, dan formulir. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan pengalaman visual yang menarik bagi pengguna, serta HTML dapat membantu menyusun struktur konten halaman web dengan benar. Kemudian yang kedua, menampilkan berbagai informasi, yaitu dengan adanya HTML ini memungkinkan pembuat halaman web untuk menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan juga terstruktur. Ini sangat berguna dalam berbagi cerita, artikel, produk, layanan, dan konten informatif lainnya. Yang ketiga, yaitu mendukung interaktivitas, yang mana HTML ini juga memungkinkan pengembang web untuk menambahkan beberapa elemen interaktif ke dalam halaman web seperti tombol, formulir info, kotak centang, review button, dan sebagainya, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan halaman web yang mengirimkan data dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di web tersebut. Sekian dari presentasi mengenai komponen pada web dan juga manfaat dari penggunaan HTML ini. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan HTML akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Gumina, sangat luar biasa sekali ya penjelasan mengenai tag, elemen, dan atribut. Semoga teman-teman dapat menangkap maksud yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, untuk subtopik selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari HTML. Apa sih kelebihan dari HTML? Apa sih kekurangannya? Mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Linda. Untuk Linda, siapa? Baik, terima kasih Orchid atas waktunya kembali. Nah, mungkin di sini saya akan memaparkan terkait kelebihan dan kekurangan dari HTML itu sendiri itu. Nah, yang mana dari kelebihan HTML itu yang pertama adalah mudah dipelajari dan digunakan. Selanjutnya adalah memiliki banyak sumber dengan komunitas yang sangat besar dan penggunaannya luas. Jadi itu dapat digunakan secara luas seperti itu. Selanjutnya adalah dapat dijalankan di setiap web browser. Jadi web browser apapun itu dapat HTML ini dapat dijalankan. Nah, kemudian ada dapat dengan mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lainnya dan lainnya. Nah, tadi kan sempat menyinggung bahwasanya HTML itu bisa membuat sebuah website, namun itu memerlukan bahasa pemrograman lain untuk dapat membuat website modern, seperti maksudnya
lebih bagus lah istilahnya ya. Untuk itu harus diintegrasikan dengan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, HTML ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman itu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mempunyai bahasa markup yang rapi dan konsisten. Dan yang terakhir adalah bersifat open source dan sepenuhnya gratis. HTML. Mana yang pertama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terbatas pada struktur dan tampilan. Yang mana seperti diketahui itu HTML akan fokus pada struktur dan tampilan konten. Akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perhitungan atau pemrosesan data. Karena kan seperti yang seperti yang dibilang tadi itu tidak dapat tidak bisa dibilang sebagai bahasa pemrograman karena ya tidak bisa melakukan perhitungan, tidak ada logika, tidak bisa menjalankan logika seperti itu. Nah, inilah buat HTML itu menghasilkan halaman statis atau web statis, sehingga untuk dapat menjadi halaman dinamis itu memerlukan bahasa pemrograman lainnya. Seperti itu. Ini mungkin ada yang terkurang ya dimasukkan. Terus juga ada tidak memiliki kemampuan interaktif inherent. Mana interaktif sendiri maksudnya klien bisa berinteraksi dengan server. Sehingga untuk mendapatkannya itu harus menyediakan bahasa pemrograman yang bisa menangani masalah tersebut. Itu sama halnya seperti yang saya singgung tadi. Nah, berikutnya adalah penggunaan tag yang banyak. Dan yang terakhir adalah fitur baru tidak dapat dijalankan dengan cepat di sebagian browser. Jadi kan tadi setiap perkembangan HTML itu kan ada fitur-fitur baru seperti itu. Nah, ada beberapa memang fitur baru itu yang tidak dapat dijalankan dengan cepat di sebagian browser. Mungkin itu yang dapat saya paparkan terkait kelebihan dan kekurangan dari HTML. Mungkin saya kembalikan lagi ke Orchid untuk agar nantinya yang materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nih, terima kasih. Oke, terima kasih ya Linda atas pemaparan yang luar biasa sekali teman-teman mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari HTML itu. Mungkin udah detail dan jelas sekali ya disampaikan oleh Linda. Nah, yang selanjutnya tadi saya dapat menyinggung dan rekan-rekan saya juga dapat menyinggung mengenai CSS, JavaScript. Kemudian apa sih hubungan antara HTML, CSS, dan JavaScript? Nah, untuk itu saya persilakan kembali rekan saya Gung Wina untuk menjelaskan kepada rekan-rekan Gung Wina, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jadi di dalam dunia pengembangan web itu terdapat 3 unsur utama yang sangat penting dalam menciptakan situs web yang lebih menarik, intuitif, dan juga efektif. Yang mana yang sudah dijelaskan tadi yaitu menggunakan HTML, lalu JavaScript, dan juga CSS. Nah, ketiga komponen ini itu bisa memberikan peran khusus dalam pembuatan pengalaman web yang lebih unik, dan juga mereka bisa bekerjasama dengan sinergi dan kuat untuk menciptakan pemahaman web yang lebih maju. Kita bisa langsung ke gambarnya. Baik, sebelumnya telah dijelaskan oleh Oci sendiri bahwa HTML ini seperti fondasi. Namun di gambar itu bisa dilihat bahwa HTML itu seperti tulang, yaitu kerangka dalam manusia. Lalu kemudian JavaScript. Nah, JavaScript ini yang menggerakkan, kalau bisa saya katakan, atau dia itu yang memberikan interaktivitas di dalam satu web, di mana web itu bisa menjadi lebih dinamis saat dilihat oleh pengguna. Kemudian selanjutnya itu CSS, di mana CSS ini itu berperan untuk meningkatkan presentasi visual dari komponen-komponen dari HTML dan juga JavaScript. Di mana CSS ini bisa memberikan visual yang lebih menarik lagi agar dari pengguna itu bisa melihat apa yang ingin disampaikan dari pembuat pengembang web. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali mengenai HTML, JavaScript, dan juga CSS, yang mana yang HTML sudah dijelaskan oleh Chip. Di sini saya akan menjelaskan JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang di atasnya Chip. Di atas sebelum gambar. Jadi JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang dimana JavaScript memiliki peran penting untuk memberikan interaktif dan juga perilaku dinamis pada halaman web. Dengan JavaScript ini pengembang dapat memberikan elemen-elemen pada halaman web di mana web bisa jadi lebih responsif dan juga interaktif terhadap tindakan pengguna. Kemudian CSS, di mana CSS itu berperan dalam meningkatkan presentasi visual dari komponen HTML yang telah dibuat oleh tadi. Lalu juga CSS ini berfungsi sebagai lapisan untuk mengontrol gaya dan tampilan situs web, sehingga dapat meningkatkan estetika dan daya tarik. CSS
tersebut. Terus lagi ya di sini juga saya jelaskan mengenai interaksi antara HTML, JavaScript dan juga CSS. Nah, di mana dalam mengembangkan web yang efektif itu HTML, JavaScript dan CSS harus berkolaborasi dan juga meskipun setiap teknologi memiliki tujuannya sendiri, mereka semua ini harus bekerjasama untuk memberikan pengalaman web yang lebih dinamis dan juga menarik. Dan berikut sini merupakan interaksi dari JavaScript, CSS dan juga HTML. Nah, di sini saya akan langsung ke kesimpulannya saja. Jadi interaksi antara HTML, JavaScript dan juga CSS ini dapat membentuk dasar dari pengembangan web kontemporer, di mana bisa menciptakan pengembangan web yang lancar dan juga yang dinamis. Nah, HTML ini memberikan kerangka kerja, dan CSS itu menambahkan daya tarik visual dan juga JavaScript itu memperkenalkan interaktivitasnya. Nah, untuk menciptakan situs yang dinamis, menarik secara visual dan fungsi dengan baik, itu calon pengembang web harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ketiga teknologi ini berinteraksi dan saling mendukung. Interaksi dari teknologi ini terus mendorong inovasi online dan membentuk arah dari pengembangan digital yang lebih bagus di masa depan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari mengenai HTML, yaitu HTML dasar, yaitu heading. Nah, mengenai materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Gong Wina sudah menjelaskan ya tadi hubungan dari JavaScript, CSS, dan juga HTML. Nah, mungkin teman-teman di sini ternyata banyak sekali ya materi dan juga teori-teori dari HTML tersebut yang mungkin teman-teman masih bisa mendengarkan dan menangkap maksud dari kelompok kami. Nah, jadi ini terakhir nih teman-teman, yaitu tentang subtopik mempelajari HTML dasar, yaitu heading. Heading maksudnya, oke, untuk itu untuk lebih jelasnya dijelaskan oleh rekan saya Linda, untuk Linda Septa. Baik, terima kasih Orchid atas kesempatannya. Saya di sini akan memaparkan terkait mempelajari HTML dasar atau heading seperti itu ya. Nah, sebenarnya kan nanti ini prakteknya itu akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya seperti ya, kelompok setelah kami. Tapi di sini saya hanya akan menampilkan secara singkat saja seperti itu agar mengetahui bagaimana sih nantinya ketika kita akan membuat heading seperti itu pada HTML. Nah, seperti yang diketahui, heading atau judul itu dalam HTML adalah elemen yang digunakan untuk menandai dan mengelompokkan teks atau konten tertentu sebagai judul atau subjudul dalam sebuah dokumen HTML. Nah, heading ini memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, yang mana membantu dalam mengatur hierarki konten dalam dokumen HTML. Nah, ini akan membantu mesin pencari, pembaca layar, dan pengguna web untuk memahami struktur dan pentingnya berbagai bagian dari dokumen. Nah, heading mirip dengan kita saat membuat dokumen di Word seperti itu. Nah, pada elemen tag heading ini memiliki 6 tingkatan. Jadi ada tag H1, H2, H3, H4, terus ada H5 dan juga H6. Nah, yang bisa digunakan untuk menambahkan ke struktur halaman web seperti itu. Nah, perbedaan masing-masing heading yaitu perbedaan dari masing-masing heading ini itu pada besar hingga teks kecil. Nah, mungkin dapat secara jelas itu dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan di layar. Itu ini merupakan contoh dari pembuatan kode HTML-nya, dan yang di bawahnya ini adalah hasil dari kode yang dibuat pada gambar pertama seperti itu. Jadi ini nanti H1 itu ukurannya lebih besar, kemudian turun lagi naik lagi levelnya itu lebih kecil, terus mengecil dan seperti yang ditampilkan pada gambar 2 seperti itu. Jadi dapat dilihat kalau dari contoh di atas itu terdapat perbedaan dari masing-masing heading. Nah, penulisan heading itu dapat digunakan di dalam jenis tag lain. Nah, terkait contoh penggunaan elemen heading di dalam tag lain itu dapat dilihat pada gambar berikutnya ini. Jadi ini code-nya dan ini adalah hasil, yang di bawahnya adalah hasil dari code yang dibuat itu saat dijalankan di browser. Mungkin bisa ditampilkan di code-nya. Sekali lagi dikit code-nya. Mungkin seperti itu susunan code-code-nya dan hasilnya itu pada gambar 2. Nah, mungkin itu yang dapat saya gambarkan mungkin secara singkat. Nah, nanti terkait kita akan praktik pembuatan dari ini itu akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Di sini kami hanya memaparkan sampai di sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari Orchid, saya kembalikan.
Oke, terima kasih Lina. Jadi benar sekali ya teman-teman. Jadi dalam pembahas ini kami hanya memberikan materi-materi yang perlu kita ketahui sebelum nantinya kita praktek dalam pembuatan HTML itu. Oke, di sini mungkin sudah di akhir presentasi kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya ya teman-teman mengenai HTML itu. Nah, jadi HTML yaitu Hypertext Markup Language itu merupakan bahasa markup dasar dalam pembuatan halaman web. Nah, HTML ini digunakan untuk mengatur struktur dan tampilan konteks pada situs web. Hanya tampilan ya teman-teman, yang mana nantinya akan bekerja sama atau berinteraksi lagi dengan CSS dan juga JavaScript lainnya. Nah, HTML ini bisa diakses di berbagai browser ya teman-teman. Kemudian untuk cara kerjanya, HTML kita membuat berupa dokumen dulu, kemudian kita upload menggunakan situs yang terkait, kemudian baru bisa diakses oleh seluruh orang di dalam sebuah web browser. Nah, mungkin teman-teman segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekali lagi mengenai materi, tentunya mengenai penerapan dari HTML tersebut. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi yang sudah dipaparkan dari kelompok 2, saya persilakan. Mungkin karena ini emang benar-benar pure materi banget ya teman-teman, kita belum ke praktek gitu kan. Oh, ada Dwi Angga, mungkin untuk Dwi Angga saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 2 kelas 3A. Oke, tadi di sini kan pada versi HTML sekarang ini kan HTML5. Nah, tadi disinggung juga terkait elemen semantik. Contohnya seperti header, nav, main, aside, dan footer. Nah, seperti itu dan masih banyak lainnya. Kemudian, saya ingin bertanya, semisalnya, ini juga saya sering lihat dan saya juga lakukan pada saat pembuatan sebuah struktur HTML di halaman HTML. Misal, kita ingin membuat sebuah konten di dalam HTML, di halaman HTML. Tentu pertama itu kan ada elemennya atau tag-tagnya itu. Misal kita ingin membuat sebuah konten, pasti ada sebuah pembungkus yang biasanya yang sekarang itu semantiknya itu seperti header, navigasi, main dan lain sebagainya, dan juga ada seperti div dan juga section. Nah, misalkan kita pas membuat konten tersebut, misal kita membuat konten yang sama tapi menggunakan pembungkus yang berbeda seperti header, section, div. Nah, pertanyaannya apakah ada pengaruh terhadap penggunaan elemen-elemen tersebut ke struktur website yang kita buat, dan juga apa sih yang membedakan elemen-elemen tersebut jika digunakan, karena pada yang saya tahu ujung-ujungnya itu sama menjadi sebuah pembungkus dari sebuah konten. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dwi Angga atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya jawab, izinkan saya bersama rekan-rekan saya untuk berdiskusi terlebih dahulu ya Dwi Angga ya. Oke, untuk Dwi Angga mungkin saya bisa menjawab pertanyaan atas Dwi Angga tadi. Nah, dari pertanyaan yang telah dipaparkan, di situ saya menangkap pertanyaan intinya adalah bisa nggak sih kita membuat banyak halaman website tapi dengan cover yang sama atau tag-tag yang sama? Itu yang saya tangkap dari pertanyaan Dwi Angga. Nah, jadi dari tangkapan pertanyaan tersebut, menurut saya dari pengertian dan juga apa itu HTML, saya dapat meringkas bahwasanya memang tidak mungkin dalam pembuatan website itu hanya satu halaman. Pasti akan terdapat banyak sekali halaman website yang nantinya akan kita buat. Namun dari beberapa referensi yang saya baca sebelum saya menyusun laporan ini, saya menangkap bahwasanya kita menggunakan tag-tag yang sama, kemudian elemen-elemen yang sama di saat kita memasukkan bahasa-bahasa tersebut, namun nanti hasil yang diperoleh dalam sebuah website itu sesuai dengan tag yang kita masukkan, dan adanya kemungkinan terjadinya banyak halaman dengan cover yang satu atau covernya sama tapi memuat halaman yang berbeda. Itu memungkinkan sekali menurut saya, karena dari referensi yang saya baca juga seperti itu. Untuk Angga mungkin dapat ditangkap jawaban dari saya, atau mungkin saya salah menangkap atas pertanyaan yang dipaparkan Angga tadi. Untuk Dwi Angga bagaimana? Oke, mungkin di sini saya izin menerangkan di code-nya ya, biar
kebayang gitu, soalnya saya juga penasaran ini. Ya, silakan Dian. Share screen. Oh, Izin juga Pak Surya, ya apakah sudah terlihat? sudah nggak? Nah, misalkan di sini yang seperti tadi saya bilang itu kan ada elemen semantik yang itu contohnya header. Kemudian ada section, kemudian ada div. Nah, misal di dalamnya itu kita ingin membuat sebuah konten. Misalnya ini sama, kasusnya ini sama ketiganya. Tapi menggunakan sebuah pembungkus atau elemen yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya itu bakal sama di hasil akhirnya. Mungkin bisa terlihat ya Kak ya? Tadi ya? Apakah terlihat atau belum? Apa masih di code? Masih di code kodenya. Ya, Sudah nggak? Sudah. ya, mungkin ini hasilnya bakalan sama, yang mana pembungkusnya sama, terus isinya sama. Yang jadi pertanyaan saya itu apakah pengaruh yang terlihat banget itu apa sih dari penggunaan elemen-elemen tersebut dalam saat kita membuat konten, dan apa sih yang membedakan? Bisa gini Cut, mengerti. Mungkin itu yang saya maksudkan. Oke, wow, iya ya. Oke, terima kasih sekali ya Angga di sini teman-teman. Jadi tadi saya hanya memaparkan materi saja, dan di sini teman-teman kita, rekan kita semuanya, Angga sudah mempraktekkan dan sudah menemukan masalah dari hal tersebut. Nah, mungkin di sini agar diskusinya lebih nyambung lagi untuk Bapak Surya, mungkin bisa membantu menjawab atas kebingungan yang telah dialami rekan kita Angga ya Bapak. Mungkin bisa bantuannya Pak Surya. Ya, Angga bisa di-share lagi dari code-nya Angga. Baik Pak, sebentar. Ya, pertama ada header, yang kedua ada section, yang ketiga ada div. Ya, itu sebenarnya fungsi dalam sebuah tampilan itu sama sebenarnya, karena memang target dari sebuah pemrograman web itu kan memberikan tampilan. Cuma di sini akan ada pembedaan ketika HTML5 itu diperkenalkan teman-teman. Jadi kalau di saya itu ketika saya pribadi belajarnya HTML tok ya. Jadi belum tahu ada namanya semantik saat 2008. Karena 2008 itu perpindahan ke HTML3 teman-teman ya. Nah, semantik elemen tadi betul adalah elemen yang membuat arti untuk browser dan para developer ya. Salah satu elemen semantik tadi itulah section yang sudah dibuat sama W ya. Tuh ada section kan. Nah, section ini definisi untuk bagian dalam sebuah dokumen. Header adalah kepalanya gitu. Apakah kepala saya tidak berbentuk? Ya, jadi header ada di sini, section ada di sini. Div itu untuk memisahkan. Nah, jadi kalau misalnya zaman dulu section itu nggak ada, dipakainya div. Jadi kenapa sekarang kok nggak diupdate? Karena supaya nanti kalau misalkan itu codingnya pakai coding dasar, itu masih tetap ada ya. Teman-teman, HTML tuh baiknya adalah ketika dia ada HTML5, HTML3 dan HTML biasa itu tidak punah. Itu bedanya. Ya, jadi kalau misalkan kelihatannya ya akan mirip sekali tampilannya kayak gitu. Ada yang akan berfungsi sama. Nah, itu yang bedanya adalah elemen semantik itu ya, kayak gitu. Divider tuh untuk pemisah gitu. Nah, div ini digunakan untuk mengelompokkan elemen. Jadi ini adalah pinter-pinternya seorang programmer untuk memisahkan. Oh, kalau misalkan nih saya ngomongin header kan. Header itu berarti saya pengen memisahkan ini bagian ini adalah header, jadi saya akan baginya di atas. Oh, kalau section memang berarti kalau dalam artian section lebih ininya untuk pembahasan utama dalam sebuah bagian bodinya. Jadi kalau misalkan saya tuh pengen bikin konten nih, kontennya saya bagi-bagi kontennya, di situ akan saya buat section, ya kan? Nah, kalau header ya di atas tuh kayak judul yang besar-besar, topik itu loh, kayak misalkan akan kelihatan banget perbedaan antara header, section, dan div ketika teman-teman misalkan membuat website terkait dengan berita. Jadi di situ ada header, ada subnya, ada bodinya, ada read more. Itu akan kelihatan, oh ini headernya akan bentukannya seperti ini teman-teman. Terus untuk sectionnya juga bentukannya codingnya seperti. Tapi ini akan kelihatan sekali berbeda ketika nanti teman-teman itu misalkan codingnya sudah real untuk membuat suatu konten tertentu. Ya, jadi headernya akan seperti ini, sectionnya akan seperti ini. Div lagi satu ya, dua ya, ya enggak ya? Div ya, ya. Jadi itu yang akan membedakan. Ini terjadi perbedaan untuk semantik dan non semantik atau general code-nya. Ya. Mudah-mudahan bisa gini nih, bisa memuaskan jawabannya, karena sejujurnya saya sendiri juga nggak begitu apal sih. Cuma memang HTML zaman dulu itu nggak ada section, zaman saya. Jadi mainnya div itu bakal banyak banget div. Cuma div ini untuk di mana nih? Nggak tahu Pak. Ya nanti kalau di atas nggak ada gimana gitu. Jadi permasalahan jadi seperti nanti kalau di atas itu pakai header ya, di bawahnya pakai ini ya, pakai section ya, seksi kan. Potong itu awalnya kenapa ada section div ya, div
div itu kalau nggak salah untuk membagi aja gitu ya. Jadi selain itu juga section itu tidak memiliki fungsionalitas atau karakteristik khusus gitu. Elemennya tidak seperti header ataupun footer, jadi dia kayak section itu lebih terbatas. Dalam artian dia kayak apa ya, bank konten kalau nggak salah saya bilang, just that. Jadi tidak ada fitur-fitur khusus yang harus terjadi dalam sebuah section. Itu kurang lebih ya. Tuh. Kalau misalkan div sama span udah tahu ya span ya bedanya. Jadi div ini mirip sama span. Jadi biasanya kalau ngebloknya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Dwi. Pengetahuan saya juga terbatas banget ya. Ya Pak, baik, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu. Kalau teman-teman codingnya pakai HTML5 ke atas akan muncul section. Kalau teman-teman coba pakai HTML3 di save as HTML kemudian di run itu nggak bisa, teman. Nggak ada muncul dia untuk section kalau nggak salah. Kalau nggak ya seperti itu Orchid. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan kah untuk Orchid dan kelompok 2-nya? Makasih ya Angga ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan ternyata juga beda. Terima kasih buat Orchid atas ininya pencerahannya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain bagaimana kira-kira? Terima kasih. Ya. Teman-teman yang lain aman ya? Sudah sampai jam 1 aja nih. Padahal saya rencananya cuma sejam, kayaknya udah beres. Oke, kayaknya sudah cukup. Oke, silakan di-close. Oke, terima kasih Bapak Surya atas bantuannya tadi, dan terima kasih juga Angga, karena dari Angga sudah memberikan praktek tadi, sudah menambah ilmu juga untuk kita semua ya di sini. Oke, terima kasih sekali Angga dan Pak Surya juga. Oke teman-teman, mungkin tidak terasa ya kelompok saya menghabiskan banyak waktu sekali pada pertemuan kali ini, karena emang benar-benar materi banget teman-teman. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan perhatian Pak Surya juga. Dan teman-teman tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang sudah siap hari ini tampil untuk mempresentasikan hasil laporan ini. Terima kasih kelompok 2, dan untuk itu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Orchid dan kelompoknya. Mantap. Sebelum ini apakah kelompok 3B dan 3C ada ingin dipresentasikan terkait dengan dokumennya? Siapa yang mau? Raise hand kelompok. Izin Pak, saya rasa untuk kelas 3B ada yang mau presentasikan. Yuk silakan. Kelompok 3B saya berikan kesempatan, silakan ya. Yuk. Sebelumnya izin Pak, di sini kan saya mendapatkan materi yang kedua sama seperti materinya Orchid tadi. Sebenarnya sih selebihnya tuh sama Pak, isi pengenalan HTML, sejarah dan lain sebagainya. Mungkin takutnya nanti bakalan sama dan membosankan, dan pokoknya lebih ke kami tidak menggunakan sebuah PPT karena nggak ada waktu buat PPT Pak. Nah seperti itu, makanya kami menggunakan dokumen dan isinya pun lebih lengkap punya Orchid sebenarnya. Tapi ada beberapa juga yang ini yang kami jelaskan. Oke. Mungkin untuk lebih biar beda gitu, mungkin ya sebenarnya sama Bapak aja sih. Kalau bisa maksudnya materi yang kedua atau materi yang ketiga berbeda seperti itu. Oke. Apakah ada memang yang berbeda banget nggak? Apa dalam artian ada atau mau? Tadi kayaknya Dwi bisa buka ininya. Apa namanya? Mungkin bisa dikenalkan sama kami juga untuk apa kode dasar lah mungkin ya. Jadi tadi Orchid sudah bagus banget menampilkan ininya dari bagian dari materinya ya. Mungkin yang mungkin bisa dibantu. Kalau misalkan Dwi sama teman-teman itu bisa ngasih tahu tadi dasar-dasar HTML-nya dalam segi code-nya mungkin. Saya punya VS Code teman-teman tapi nggak pernah buka. Oke. Atau mungkin diajarkan bagaimana cara kita untuk supaya enak lihat VS Code-nya. Serius VS Code saya jelek banget, maksudnya nggak menyenangkan sekali untuk dilihat. Ya silakan Dwi ya, mungkin ada environment atau add-ons di VS Code-nya yang bisa lebih enak untuk dibuat bantu kita coding teman. Yuk silakan. Jadi ceritanya di sini ngoding ya Pak? Ceritanya mengenalkan VS Code aja. Jangan ngoding dulu, sabar. Ya, Pak, izin environment-nya. Oke. Ini pakai add-on gitu, kalau nggak salah ada add-on-nya ya. Saya nggak ngerti sama VS Code. VS Code-nya di sini pakai extension aja sih Pak. Extension kok add-on Mozilla ya. Ya, mungkin di sini sedikit aja. Ya, baru di live coding dong. Gas, bro. Mungkin kalau di VS Code-nya itu kata Bapak Pak Surya tadi buat biar memperindah aja, ada sih extension yang menurut saya bagus itu namanya background.
background, nanti cari aja di extensionnya biar latar belakangnya itu bagus. Ah iya, saya latar belakang saya masih hitam itu loh yang membosankan itu. Background, not Ya, Oke, thank you. Yang lain ada nggak yang seru nih? mungkin bisa gini. Yuk. Itu Bukan. bukan. Gitu. Ya, ini Pak. Oh, yang ini. Oke. Tapi kita bisa ganti latar belakang sesuai dengan yang kita pengen ya. Ya, kita input sebuah file ke sini Pak. Nanti itu dijadiin. Oke, mungkin yang pertama itu kan tadi kan ada tag-nya. Seperti yang dijelaskan, mungkin di sini saya sedikit aja. Yang pertama itu bagian doctype HTML ini seperti yang dijelaskan tadi yaitu terkait versi dari HTML yang kita buat. Yaitu di sini doctype ini memversikan versi HTML 5. Kemudian di HTML ini, bagian tag HTML ini adalah inti dari tag HTML-nya, di mana ada atribut length, yaitu untuk bahasa length dengan bahasa N atau Inggris. Nah, kemudian ada header. Pada bagian header ini terdapat beberapa elemen yang dimana ini sebenarnya tidak ditampilkan kepada user di halaman HTML, tapi di belakang layar gitu. Ini bakal yang menjadi pusat tempat kita bekerjanya di sini juga, seperti menambahkan link dan lain sebagainya. Di sini ada meta, yaitu digunakan, yang saya baca itu untuk responsif aja, dibagai responsif untuk mendukung responsif seperti media query di CSS. Kemudian di sini ada title. Title ini berguna untuk memberikan title di sebuah halaman web yang kita buat, tepatnya di URL-nya. Nah, kemudian ada body. Di body ini tempat di mana kita membuat sebuah konten-konten yang akan ditampilkan di halaman HTML. Seperti yang tadi, misal di sini kita membuat yang pertama tuh biasanya kita ada header, di mana header ini untuk biasanya seperti header yang bagian atas itu yang di sebuah website. Kemudian ada yang sebenarnya ini elemen semantik ini digunakan untuk biar tahu aja apa section-section atau bagian-bagian yang kita buat di halaman HTML. Ada main, di mana kita di sini main biasanya itu digunakan untuk membuat sebuah konten utama di dalam websitenya. Kemudian ada footer. Footer itu biasanya bagian bawah dari sebuah website itu yang berisikan copyright dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah cara membuat elemen-elemen di dalam HTML. Kemudian untuk mengintegrasikannya itu dengan seperti CSS dan JavaScript itu sebenarnya ada dua cara untuk masing-masing CSS dan JavaScript. Yang pertama untuk CSS-nya itu di sini bisa digunakan, maksudnya bisa dideklarasikan secara internal maupun eksternal. Kalau internal itu kita buat di header, langsung menggunakan style-nya. Di sini kita langsung bisa membuat kode-kode CSS untuk memberikan style kepada konten yang kita buat di body HTML. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menggunakan link. Biasanya di sini link ini digunakan untuk menghubungkan halaman atau file CSS yang kita buat. Di sini ada atribut rel dan juga href. Href ini disinilah kita mengetikkan nama dari CSS yang kita buat. Misal di sini kita membuat CSS, misalkan style.css. Di sini kita tulis style.css, sehingga kita tidak perlu lagi membuat di bagian header sini untuk untuk stylenya, tapi kita bisa buat di file yang berbeda. Ada beberapa kondisi sih sebenarnya kenapa kita bisa menggunakan keduanya ini. Misalkan kita kalau misalkan sedikit stylingnya bisa dibuat di header. Kalau misalkan kompleks, lebih bagus di file yang berbeda. Kemudian ada yang terakhir, yaitu terkait JavaScript. JavaScript itu sebenarnya bisa dibuat di bagian body dengan tag script. Di sini kita bisa membuat, misalkan di sini bisa kita membuat salah satu kode JavaScript. Nah, kemudian ada ini secara internal ya. Terus ada eksternalnya, yaitu dengan sama script. Kemudian di dalam scriptnya ada atribut src atau source. Sama seperti link tadi, kita bisa buat file JS-nya itu, JavaScript-nya itu di luar file HTML, indeks HTML-nya ini. Kan di sini kita buat main.js misalkan. Untuk JS itu .js, .html, dan css.css. Dan di sini di source-nya ini mungkin sama seperti CSS-nya, tinggal sesuaikan namanya. main.js. Oke Pak, mungkin segitu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Angga. Cuma segitunya tuh saya minder bro. Jadi ini sudah bagus banget.
materi ini sebenarnya nggak nyampe ke JavaScript, tapi teman-teman sudah ada pengetahuan soal itu dan saya sangat apresiasi banget ya. Jadi terima kasih sudah melengkapi yang tadi dari kelompoknya Orchid itu sudah menampilkan ini tapi dalam bentuk screenshot, dan kelompok dari Angga sudah menampilkannya dari segi live codingnya. Terima kasih. Bagus ya tampilannya teman-teman. Tampilan HTML yang belum HTML3 tuh teman-teman benar-benar mengenaskan teman-teman. Jadi pakai notepad biasa. Kalau HTML-nya diketik, close HTML-nya diketik. Kalau kehilangan titik koma itu benar harus diperhatiin teman-teman. Mana titik koma, perhatiin garis miring di mana gitu. Ya, jadi memang seperti ini nanti tampilan yang akan teman-teman akan rencana buat. Ya, saya sama sekali nggak ahli di bidang coding web, nggak dapat sense sama sekali. Terima kasih Angga sudah men-share screen yang ya keren sih tampilan kerjanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengcustomize nanti VS Code-nya supaya nyaman kerjanya, kayak apa nih warna-warnanya gitu. Saya nggak tahu nih warna-warna ini pakai add-on atau enggak, atau saya nggak tahu add-on apa aja yang ada di Visual Code karena saya jarang sekali pakai. Rencananya saya pakai Visual Code untuk nge-coding Python, tapi akhirnya saya coding Python-nya pakai di Anaconda, jadinya lumayan lebih fresh lah gitu. Saya lebih suka tulisan gini sih, dark mode gini, jadi lumayan. Dulu enggak kan, layarnya putih, tulisannya hitam, sakit mata. Tapi ini lebih menyenangkan. Oke ya, seperti itu. Oke, terima kasih Dwi Angga. Silahkan di close. Terima kasih. Izin. Ya, terima kasih. Oke, sepertinya cukup dan saya akan minta nanti akan saya kembalikan di pertemuan ke selanjutnya dengan kode HTML yang sederhana dulu di pertemuan 3, dan mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk kita bisa praktikum. Tapi mohon kayaknya praktikumnya bakal perlu laptop sendiri. Kalau saya nggak tahu nanti apakah ruangannya proper, tapi coba bawa colokan kabel roll supaya aman. Terima kasih teman-teman yang sudah present, yang sudah memberikan bantuannya bagi saya yang lupa banget apa yang terjadi dengan pemrograman web, dan makin lama kayaknya makin jelas yang oh ya, saya ingat nih, saya ngapain dulu nih. Cuma ya dulu-dulu kenangan saya agak kelam. Jadi udah jauh banget saya tuh meninggalkan coding web, dan ternyata banyak sekali ya perkembangan web teman-teman. Saya dulu tuh HTML3 adalah sesuatu yang didengung-dengungkan adalah teknologi terbaru. Zaman itu HTML3 teknologi terbaru buat saya. Sekarang HTML5 sudah biasa teman-teman pakai ya. Jadi memang akan banyak gap teman-teman dari pengetahuan saya dan juga pengetahuan teman-teman. Mohon di-update terus. Dan saya akan belajar terus dari teman-teman. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan web kali ini? Cukup? Ya, sepertinya cukup. Baik, terima kasih bagi yang sudah present. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam dan memberikan interaksi banyak banget di perkuliahan ini. Udah benar-benar enrichment banget. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih saya ucapkan sama teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam mengajar kali ini. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Saya Jan Kadut Olive. Dadah. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.